Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrina Dianati Syahidah dengan NPM 1301101901901 dari program Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Nah, teman-teman semua, aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya? Dalam keadaan COVID kayak gini, keadaan full online kayak gini, aku mau tanya gimana kabar tidur teman-teman dan gimana kabar penggunaan gadget teman-teman. Pastinya kayaknya sih bisa seimbang atau bisa jadi gadget itu akan jadi dominan nih buat teman-teman. Nah, kalau aku pribadi, sebenarnya gadget itu udah kayak hari-harinya aku. Udah kayak full semua kegiatanku itu menggunakan gadget. Mulai dari belajar menggunakan platform online yang pastinya menggunakan gadget. Terus kalau lagi bosen, buka YouTube pakai gadget. Atau misalnya kita mau rapat juga pakai gadget. Dan kalau bosen juga suka buka-buka IG pakai gadget lagi. Kayaknya semua aktivitasku tuh udah dominan gadget. Dan itu tuh ternyata yang aku rasakan adalah mempengaruhi pola tidurku yang akhir-akhir ini udah kayak nggak bener gitu. Udah kayak harusnya tidur, biasanya tidur jam 9, sekarang udah jadi tidur jam 2. Udah kacau parah gitu teman-teman. Nah, jadi setelah aku cari-cari nih, ternyata ada loh pengaruh dari gadget terhadap kualitas tidur kita. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nih, ada dalam tubuh kita itu yang namanya hormon melatonin. Di mana hormon melatonin ini dihasilkan oleh kelenjar pineal yang itu tuh akan mempengaruhi atau akan meregulasi proses aktivitas tubuh kita termasuk tidur. Nah, jadi kalau misalnya dalam pagi hari itu kan ada cahaya tuh. Nah, cahaya itu akan mempengaruhi produksi hormon melatonin, di mana hormon melatonin itu jadi akan mengurang. Kalau misalnya kadar hormon melatonin itu sedikit, maka kita akan menjadi sulit tidur. Akan membuat aktivitas organ-organ dalam tubuh kita itu ingin terus bekerja. Tapi kalau misalnya pada malam hari atau misalnya dalam keadaan gelap, itu tuh hormon melatonin itu jadi akan terus diproduksi yang akhirnya akan menimbulkan efek rasa kantuk, rasa lelah dan ingin istirahat gitu. Yang membuat aktivitas-aktivitas organ dalam tubuh kita pun jadi terhenti dan ingin segera diistirahatkan. Nah, yang itulah yang dinamakan dengan sistem sirkadian. Jadi sistem sirkadian itu adalah pemeliharaan waktu 24 jam kita itu digunakan untuk apa? Jadi ada waktu untuk tidur dan ada waktu untuk kita beraktivitas. Nah, sistem sirkadian ini dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, oleh faktor-faktor yang berefek pada tubuh kita. Mulai dari aktivitas kita yang ringan ataupun berat itu tuh akan mempengaruhi ritme sirkadian dalam tubuh. Kalau misalnya kita seharian ini bekerja menggunakan gadget, menggunakan terekspos dengan cahaya, itu tuh akan membuat sirkadian kita itu jadi inginnya terus bekerja gitu. Sedangkan kalau misalnya nih kita selalu ada di ruang yang gelap atau misalnya aktivitas-aktivitas kita itu tidak terkoneksi dengan hal-hal yang gelap seperti itu tuh akan membuat kita sering merasa ngantuk, sering merasa ingin istirahat, dan seringnya sih lemas seperti itu. Nah, jadi penting banget nih buat teman-teman untuk memperhatikan segala aktivitasnya. Jangan sampai dominannya kita pakai dominannya gadget. Terus kayak segala sesuatunya kita menghabiskan waktu dengan gadget kita gitu. Itu akan mempengaruhi gimana siklus tidur kita. Nah, kalau misalnya siklus kita sudah terganggu, itu tuh akan berefek tidak baik juga gitu buat tubuh. Karena nih kalau misalnya tidurnya jadi kemalaman, misalnya jadi nggak biasa jadi jam 2 malam, terus waktu bangun-bangun kita pasti ngerasa ngantuk yang amat berat, terus kayak ngerasa penat juga, pusing gitu kan. Nah, itu tuh adalah efek dari si penggunaan gadget tadi yang sebaiknya yang
misalnya nih kita udah dari pagi menggunakan gadget, belajar, terus rapat atau hal yang lainnya gitu. Nah, pada malam hari ini yang memang fasenya adalah fase tidur kita, jangan sampai itu kita ganggu gitu. Jangan sampai si penggunaan gadget itu berlangsung sampai malam hari hingga menyebabkan kita jadi sulit tidur, hingga menyebabkan kita jadi terganggu lah gitu irama tidurnya atau fase normalnya kayak gitu. Karena tidur ini merupakan proses istirahat tubuh, proses rehatnya tubuh lah dari segala macam aktivitas yang sudah kita lakukan dalam satu hari itu. Maka dari itu kita harus bisa memaksimalkan proses tidur tersebut, karena banyak banget loh manfaat dari tidur gitu. Jangan sampai si manfaat-manfaat yang harusnya kita dapat dari tidur itu jadi terabaikan, jadi tidak kita rasakan karena kitanya yang kurang tidur, karena kitanya yang tidak memperhatikan diri kita sendiri gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan, tidak banyak, namun mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke deh, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.